Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pratiwi dengan NIM A1Q1 24051 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari video sebelumnya. Nah, video sebelumnya merupakan pembenaran dari pendekatan psikoanalisis, di mana pada video tersebut terlihat perilaku orang yang lebih memilih bermain handphone daripada mengerjakan tugas. Menurut teori psikoanalisis, perilaku manusia dipengaruhi oleh konflik antara id, ego, dan superego. Nah, pada kasus ini, keinginan untuk bermain handphone mencerminkan dorongan id yang berorientasi pada kesenangan dan kepuasan instan. Sementara itu, kewajiban mengerjakan tugas merepresentasikan tuntunan superego yang berkaitan dengan tanggung jawab dan norma. Ketika individu memilih bermain handphone, hal tersebut menunjukkan bahwa ego gagal menyeimbangkan konflik tersebut, sehingga dorongan id menjadi lebih dominan. Menjelaskan maksud dari video sebelumnya. Nah, video sebelumnya adalah seorang individu yang gugup saat presentasi. Nah, gugup saat presentasi ini dapat menjadi bantahan terhadap teori psikoanalisis, karena perilaku tersebut tidak selalu bersumber dari konflik batin atau pengalaman masa lalu yang tersimpan di alam bawah sadar. Dalam praktiknya, rasa gugup sering muncul sebagai respon yang wajar terhadap situasi yang sedang dihadapi, seperti tuntutan untuk tampil di depan umum, tekanan untuk menyampaikan materi dengan baik, keterbatasan waktu, atau kurangnya persiapan. Banyak individu menyadari secara jelas alasan kegugupannya dan mampu mengungkapkan penyebabnya. Misalnya karena takut salah menjawab pertanyaan, belum percaya diri dengan materi, atau belum terbiasa berbicara di depan audiens. Selain itu, gugup juga dapat dialami oleh individu yang tidak memiliki pengalaman traumatis sebelumnya, sehingga tidak selalu berkaitan dengan konflik batin masa lalu sebagaimana ditekankan dalam psikoanalisis. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor situasional dan kognitif yang disadari memiliki peran besar dalam memunculkan rasa gugup, sehingga penjelasan psikoanalisis menjadi kurang tepat atau tidak selalu diperlukan untuk memahami fenomena gugup saat presentasi. Menjelaskan maksud dari video sebelumnya. Nah, video sebelumnya adalah video orang yang berkumpul dengan teman. Ini dapat menjadi pembenaran teori humanistik, lebih tepatnya teori Abraham Maslow, karena perilaku tersebut menunjukkan pemenuhan kebutuhan sosial atau love and belongingness. Dalam hierarki kebutuhan Maslow, menurut Maslow, setelah kebutuhan fisiologis dan rasa aman terpenuhi, manusia secara alami akan mencari hubungan sosial, rasa diterima, dan kebersamaan dengan orang lain. Dalam video tersebut, aktivitas berkumpul, bercengkrama, dan berinteraksi dengan teman mencerminkan upaya individu untuk memenuhi kebutuhan akan afiliasi dan rasa memiliki. Pemenuhan kebutuhan sosial ini berperan penting dalam menciptakan perasaan nyaman, bahagia, dan sehat secara psikologis, yang selanjutnya dapat mendukung perkembangan kepercayaan diri dan aktualisasi diri. Oleh karena itu, video orang yang berkumpul dengan teman membenarkan pandangan Maslow bahwa manusia memiliki dorongan alami untuk menjalin hubungan sosial sebagai bagian dari proses pemenuhan kebutuhan dan pengembangan diri. Itu saja. Di sini saya akan menjelaskan maksud dari video sebelumnya. Dalam video sebelumnya, terdapat orang yang menyendiri. Ini dapat menjadi bantahan terhadap teori humanistik, lebih tepatnya teori Abraham Maslow.
khususnya pada konsep kebutuhan sosial atau love and belongingness. Menurut Maslow, manusia cenderung membutuhkan hubungan sosial dan rasa memiliki untuk mencapai kesejahteraan psikologis. Namun, dalam video tersebut terlihat bahwa individu memilih untuk menyendiri dan tetap tampak tenang atau nyaman. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua orang harus selalu memenuhi kebutuhan sosial melalui kebersamaan dengan orang lain. Bagi sebagian individu, menyendiri justru menjadi cara untuk menenangkan diri, melakukan refleksi, dan menjaga kesehatan mental. Kondisi ini membantah pandangan Maslow yang menganggap kebutuhan sosial sebagai kebutuhan universal yang harus dipenuhi dengan interaksi sosial, karena pada kenyataannya pemenuhan kebutuhan psikologis dapat berbeda-beda pada setiap individu. Baik, saya akan menjelaskan maksud dari foto sebelumnya. Nah, foto sebelumnya itu termasuk pembenaran pendekatan behavioristik, di mana dalam video tersebut ada orang yang sedang cosplay. Nah, perilaku cosplay ini dapat dijelaskan melalui hubungan stimulus respon dan penguatan dari lingkungan. Dalam pendekatan behavioristik, perilaku individu akan cenderung muncul dan diulang apabila mendapatkan konsekuensi yang menyenangkan. Pada kasus cosplay, stimulus berupa perhatian, pujian, apresiasi, atau respon positif dari orang lain akan menjadi penguatan positif yang mendorong individu untuk terus melakukan perilaku tersebut tanpa perlu melihat motivasi internal atau makna pribadi. Perilaku cosplay dapat dipahami sebagai hasil pembelajaran dari lingkungan, di mana respon positif memperkuat dan mempertahankan perilaku yang sama. Oleh karena itu, foto orang yang sedang cosplay membenarkan pandangan behavioristik bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh konsekuensi dan penguatan eksternal. Saya akan menjelaskan maksud dari video sebelumnya. Pada video sebelumnya itu termasuk bantahan terhadap teori behavioristik, di mana pada video tersebut terdapat banyak barang yang masih tersedia walaupun sudah ada label diskon yang tertera. Nah, ini termasuk bantahan. Kenapa? Karena pendekatan behavioristik berasumsi bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh stimulus dan penguatan dari lingkungan. Nah, diskon ini merupakan stimulus yang biasanya berfungsi sebagai penguatan positif untuk mendorong perilaku membeli. Namun, dalam video tadi, meskipun stimulus berupa potongan harga sudah diberikan, individu tetap tidak menunjukkan respon membeli. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku individu tidak semata-mata dikendalikan oleh stimulus eksternal. Ketertarikan membeli barang diskon dapat disebabkan oleh faktor internal seperti kebutuhan pribadi, nilai, tujuan, atau pertimbangan rasional yang tidak dijelaskan secara memadai oleh pendekatan behavioristik. Karena perilaku tidak mengikuti pola stimulus respon yang diharapkan, maka video tersebut termasuk bantahan dari asumsi behavioristik bahwa penguatan eksternal selalu efektif membentuk perilaku. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.